untuk yang di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan ya, karena nantinya akan ada informasi menarik dan aktual. Tentunya juga akan kita bahas dengan Ustaz Asrorun Ni'am Soleh, salah satunya terkait dengan penutupan TPU se-Jabodetabek yang mulai berlaku tanggal 12 Mei hingga 16 Mei demi mencegah kerumunan yang berpotensi menularkan virus corona. Nah, berikut liputannya. Selasa pagi, tak banyak warga yang berziarah di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Jakarta Barat. Sepinya penziarah tak hanya di area umum, tapi juga terjadi di area khusus pemakaman COVID-19. Padahal, hari ini adalah hari terakhir sebelum TPU ini ditutup sementara. Untuk mengantisipasi kekecewaan warga, pengelola pun mendirikan tenda posko dan memasang spanduk serta menyebar informasi lewat media sosial. Situasi serupa juga terjadi di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pagi ini. Tak banyak warga yang berziarah ke makam keluarganya. Saat ini ataupun pada hari ini situasinya masih sepi dan juga tidak ada kegiatan ziarah dari baik itu warga sekitar ataupun warga DKI Jakarta secara keseluruhan. Dan tentunya hal ini diberlakukan oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 pada saat berziarah. Ya, demi mencegah kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19 menjadi alasan Pemprov DKI Jakarta menutup seluruh TPU di Jabodetabek pada 12 hingga 16 mendatang. Meski ditutup, operasional pemakaman tetap berjalan. Seluruh pemakaman di Jabodetabek akan ditutup dari pengunjung untuk ziarah, tetapi kegiatan pemakaman sendiri berjalan di tempat-tempat pemakaman itu. Nanti diatur oleh dinas yang mengelola pemakaman. Sementara itu, sore ini sidang isbat untuk menentukan Idul Fitri tahun ini akan digelar oleh Kementerian Agama. Dalam sidang akan dipaparkan laporan data hisab dan Rukyatul Hilal di 88 titik di seluruh Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Nah, itu dia tadi ya informasi terkait dengan penutupan TPU. Nah, alhamdulillah juga telah hadir bersama kita ini ada Ustaz Asrorun Ni'am yang untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum Ustaz Ni'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz di menjelang Ramadan dikit lagi Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Masih sehat Ustaz ya. Ya. Nah, ini Ustaz terkait dengan pertanyaan Sheila tadi sama Haris sama Nabila gitu ya. Ada tradisi ziarah nggak sih di kampung halaman? Kata mereka ada tradisi ziarah. Tapi Ustaz, kayak seperti yang kita tahu tadi ada penutupan sekarang kan demi mengurangi atau memutus rantai penyebaran COVID-19 nih. Ziarah di TPU nggak boleh lagi sekarang sampai waktu yang ditentukan. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang gitu ya Ustaz ya. Sebenarnya Ustaz gitu ya, hukum atau terkait ziarah kubur ini saat Ramadan dan Lebaran kan menjadi sebuah tradisi gitu ya. Hukumnya seperti apa sih Ustaz ziarah kubur ini? Ya, terima kasih ya. Banyak sekali tradisi di masyarakat kita ini diinspirasi oleh ajaran agama ya. Mulai dari tradisi mudik itu pada hakikatnya diinspirasi oleh ajaran agama apa? Silaturahim. Biasanya dilaksanakan setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa. Kemudian tradisi halal bihalal itu juga tradisi yang diinspirasi oleh ajaran agama. Demikian juga tradisi ziaratul kubur. Jadi ziarah itu ada dua jenis. Ziarah kepada orang hidup, ziarah kepada orang mati. Orang hidup ziarah sih Ustaz. Ya, ziarah itu kan artinya berkunjung. Dari bahasa Arab zara yazuru, itu artinya berkunjung, menziarahi. Misalnya orang ziarah ke orang tua, itu ziarah juga. Artinya ziarah itu dimungkinkan kepada orang yang hidup, kepada orang yang mati. Nah, kepada orang yang hidup itu membangun tali kekerabatan, tali silaturahmi, atau ziarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kita belajar, kita studi ya, thalabul ilmi. Kemudian yang dimaksud dalam kali ini adalah ziaratul kubur, ziarah kubur, ziarah kepada orang yang meninggal. Nah, benar itu tradisi, tetapi tradisi yang diinspirasi oleh ajaran agama. Di dalam agama ziarah kubur itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Untuk kepentingan apa? Nah ini untuk kepentingannya ya. Jadi pada awal
Islam hadir, Rasulullah SAW pernah melarang ziaratul kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi aktivitas yang bisa mengganggu tauhid, ya. Konsolidasi ajaran keagamaan yang pertama itu adalah penguatan akidah untuk kepentingan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khawatirnya nanti dengan ziarah kubur orang meminta-minta kuburan. Jadi minta kepada ahli kubur, minta kepada pohon keramat misalnya, ya. Jadi salah kaprah, Ustaz, ya. Akhirnya bisa jebak pada aktivitas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat akidah umat Islam sudah kuat, risalah Islamiyah sudah pada tahap aktivitas yang bersifat syariah. Jadi ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang aktivitas ziarah kubur. Kenapa? Tadi kita sudah ceritakan, untuk mencegah agar tidak timbul aktivitas syirik. Ya. Kemudian ala fazuruha. Sekarang silahkan kamu ziarah kubur. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama tentu mendoakan orang yang sudah wafat, ya. Seluruh amal orang hidup itu terputus ketika terpisahnya jiwa dan raga, terpisahnya nyawa dengan fisik, kecuali 3 hal. Yang pertama, sodakoh jariah. Kita punya kekayaan kita dermakan, kemudian kekayaan yang kita dermakan tadi bisa bermanfaat. Nah, manfaatnya bisa mengalir ke kita. Amin. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, tidak mesti ilmu keagamaan di dalam pengertian fikih, hadis dan lain sebagainya. Misalnya punya ilmu jurnalistik, kemudian dia dengan ilmu jurnalistiknya dia membuat satu policy sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, yang menginspirasi kegiatan yang bermanfaat. Maka itu bisa bermanfaat dan manfaatnya balik kepada kita pada saat kita sudah meninggal. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tua, mendoakan orang yang wafat. Makanya ziarah kubur untuk tujuan mendoakan ahli kubur agar dosanya dimaafkan, kemudian pahalanya dilipat gandakan, alam kuburnya dilapangkan dan dijadikan taman di antara taman surga. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya begitu kita ziarah kubur, kita disunahkan untuk bersalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Ya Allah, mudah-mudahan keselamatan diberikan kepadamu wahai ahli kubur. Dan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu dengan menggunakan kata ganti kedua. Assalamualaikum, salam kedamaian untukmu. Artinya mereka pada hakikatnya bisa mendengar, cuma tidak bisa berkomunikasi dengan kita, orang yang hidup, ya. Dia menunggu doa dan juga amal kebaikan yang kita dedikasikan untuk untuk almarhumin, ya. Tujuan yang kedua kepada kita ini baliknya. Tudzakirukumul maut, mengingat akan kematian. Yes. Dengan kita ziarah, kemudian kita ingat bahwa ending kehidupan kita ya di sini. Ending kehidupan kita ya kematian. Maka setinggi apapun pangkat yang kita miliki, endingnya sama dengan orang yang nggak punya pangkat sama sekali. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan dan juga kita himpun, endingnya sama. Nggak akan kita masukkan ke dalam liang lahat. Kemudian setinggi apapun, setampan apapun kita, endingnya sama. Secantik apapun, endingnya sama. Dan yang
paling mendatangkan manfaat adalah amal kebaikan kita. Nah, dengan ingat kematian itu maka akan melahirkan sensitivitas diri. Kita nggak sombong, kemudian nggak adigang, adigung, adiguna, kemudian selalu berorientasi kepada kemaslahatan bersama. Saya kira itu manfaat kepada kita dan juga manfaat kepada orang yang meninggal yang kita ziarahi. Nah, Ustaz, ini kan sekarang ini kan ziarah kubur memang sedang dilarang oleh pemerintah nih. Mungkin untuk pemirsa di rumah agar lega juga mendengarnya. Kalau kita mendoakan nggak harus datang juga nyampe kan Ustaz doanya ya? Ya, betul. Jadi ziarah kubur tadi diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW disunahkan dengan 2 hikmah tadi. Hikmah untuk kepentingan mendoakan, hikmah untuk mengingat kematian. Tetapi tidak menjadi satu-satunya cara kita datang ke kuburan. Dia, untuk ketika kita datang ke makam kemudian bisa berdampak negatif, maka itu terlarang juga. Misalnya, kalau toh nggak ada COVID misalnya ya, kita datang ke kubur, kemudian kita ingat pada suami misalnya yang meninggal, kemudian kita bisa meratapi, kemudian nangis, bersedih, berbulan-bulan, merobek pakaian dan lain sebagainya, kan ada orang yang histeris yang seperti itu justru dosa. Tujuannya baik untuk kepentingan ziarah kubur, tetapi ekspresi ziarah kuburnya itu bertentangan dengan syariah, akhirnya menjadi terlarang. Nah, demikian juga dalam kondisi wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali, pemerintah melakukan pembatasan, maka kemudian tanggung jawab kita adalah mentaati sepanjang perintah itu tidak melarang yang diwajibkan atau mewajibkan yang dilarang. Itu dia ya.